kehidupan di dunia ini, jika kemudian kita betul-betul tertipu dengan tipuan dunia ini, maka bisa menyebabkan kita lebih rendah, menempati martabat yang lebih rendah. Wazinatun, dan perhiasan. Watafakhurun bainakum, dan kamu akan berbangga-bangga di antara kalian. Maka sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini adalah amat singkat. Salam jumpa dengan Sulung Berkah Channel. Kali ini liputan khutbah Jumat di RSUD Sidoarjo dengan topik hakikat dunia dan tipuannya. Sebelum Anda melanjutkan untuk menonton liputan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyaksikan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtada. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa zinatun wa tafakhurun bainakum watakathurun fil amwali wal aulad kamathil ghaibin a'jabal kuffara nabatu thumma yahidu fatara musfarra thumma yakunu hutama wa fil akhirati 'adzabun syadid wa maghfiratun minallahi wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Mari dalam waktu yang teramat singkat ini kita senantiasa wasiat tentang pentingnya menjaga ketakwaan kita kepada Allah, kepatuhan untuk melaksanakan apapun yang telah menjadi perintah Allah dan meninggalkan apapun yang telah menjadi larangan Allah. Maka dengan kepatuhan dan ketakwaan ini, mudah-mudahan betul-betul sesuai dengan apa yang dipesankan oleh Luqmanul Hakim kepada putranya, bahwa takwa itu adalah ibarat nahkoda pada kapal, sehingga dengan ketakwaan itu kita bisa menahkodai tubuh kita menuju jalan keselamatan, baik selamat di dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam waktu yang teramat singkat ini, saya akan mengangkat topik khutbah dengan hakikat dunia dan tipuan-tipuannya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Maka berangkat dengan Al-Quran surah Al-Hadid ayat 20 tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan, i'lamu, sesungguh ketahuilah kalian semua, annamal hayatud dunya, bahwasanya kehidupan dunia, iku laibun, permainan, walahun, dan melupakan, wazinatun, dan perhiasan, watafakhurun bainakum, dan kamu akan berbangga-bangga di antara kalian, watakathurun fil amwal, menumpuk dan menumpuk harta, wal aulad, dan membanggakan harta dan anaknya. Hal itu kemudian digambarkan kamathalin ghaithin a'jabal kufar nabatuh, seperti hujan yang diturunkan, seperti hujan yang di situ kemudian membuat para petani membangga-banggakan terhadap tanamannya. Namun summa yahiju fatara musfarra, maka kemudian ditimpakan oleh sesuatu hingga menyebabkan tanaman yang menghijau itu menjadi menguning.
summa yakunu hutama, dan hancur leburlah tanaman yang dibangga-banggakan itu. Wa fil akhirat adzabun syadid, dan di akhirat adalah siksa yang sangat pedih. Wa maghfiratun minallah, dan ampunan dari Allah, wa ridwan, dan ridha Allah kepada manusia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidak ada satupun kehidupan di dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bahwasanya kehidupan yang kita jalani, kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Al-Ghazali, bahwa kehidupan di dunia ini adalah sebuah perjalanan panjang, dan dunia itu adalah ibarat pulau kecil di muka bumi ini, dan orang hidup di dunia ini diibaratkan orang yang singgah di pulau yang sangat kecil itu sekedar untuk mengambil minum. Bahkan Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa dunia ini adalah ad-dunya hulwatun hadirah. Dunia adalah kenikmatan yang sangat sesaat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, maka sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini adalah amat singkat. Saking singkatnya, maka diibaratkan seperti sebuah perjalanan yang sangat panjang, hanya sekedar berteduh ambil air minum. Kenapa? Karena dunia ini adalah mazra'atul akhirah, ladang menuju akhirat. Namun faktanya tidak sedikit orang mengorbankan perjalanan yang lebih panjang untuk sekedar berada di pulau kecil itu. Sehingga paling tidak ada 3 model orang di dunia ini. Yang pertama adalah dia betul-betul mengejar dunia ini dan mengabaikan dan mengorbankan akhiratnya. Yang kedua, ada orang yang betul-betul mengejar akhiratnya tapi mengabaikan dunianya. Ada yang mengambil jalan tengah. Di satu sisi dia tidak melupakan kehidupan dunia ini, tapi di sisi yang lain dia mencari bekal menuju kehidupan sesudah hidup di dunia ini. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, maka berbicara tentang kehidupan dunia, dunia itu adalah bentuk tasniyah dari mufrad adna. Adna itu kalau kita lihat di dalam kamus Al-Munawwir, adna itu berarti lebih dekat, lebih rendah. Kehidupan di dunia ini, jika kemudian kita betul-betul tertipu dengan tipuan dunia ini, maka bisa menyebabkan kita lebih rendah, menempati martabat yang lebih rendah. Sebagaimana digambarkan di dalam Al-Quran, walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, sungguh kami sediakan penghuni atau calon-calon penghuni neraka jahanam, katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Golongan jin dan manusia yang manakah yang kemudian betul-betul disiapkan oleh Allah dengan neraka jahanam? Yang pertama adalah lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka yang punya hati namun tidak mampu memahami tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanul la yasma'una biha, mereka yang punya telinga namun tidak mampu dan tidak mau mendengarkan nasihat sehingga bisa selamat dari kehidupan atau ketipuan-ketipuan di dunia. Walahum walahum a'yunul la yubasiruna biha, mereka yang punya mata namun tidak mau melihat tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di hadapannya. Maka di dalam ayat itu, ulaika kal an'am, mereka itulah seperti binatang ternak, balhum adall, bahkan mereka lebih rendah daripada binatang ternak itu. Artinya apa? Allah sudah memberikan tanda-tanda kebesaran berupa ayat-ayat ilahiyah, berupa Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah yang ada dalam kehidupan ini. Dan kehidupan ini sesungguhnya semuanya adalah pelajaran buat kita semua. Jikalau kita betul-betul mampu mengambil pelajaran dari kehidupan ini, maka sesungguhnya kita tidak akan tertipu. Makanya Allah menyebutkan bahwa annamal hayatud dunya la'ibun walahun, sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah permainan dan melupakan. Ada di 3 ayat. Yang pertama adalah Allah sebutkan di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 36,
Yang kedua, Allah sebutkan di dalam surah Al-An'am ayat 32, dan yang terakhir di surah Al-Hadid ayat 30. Ayat 20. Di surah Al-Hadid ayat 20, dan Allah itu menyampaikan wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun, dan tidaklah kehidupan di dunia ini kecuali permainan dan melupakan. Al-An'am ayat 32. Dan kemudian di surah Muhammad, innamal hayatud dunya la'ibun walahun, sesungguhnya kehidupan dunia adalah permainan dan melupakan. Dan yang ketiga adalah di dalam surah Al-Hadid ayat 20, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahun, ketahuilah bahwa kehidupan di dunia adalah bermain dan melupakan. Apa artinya? Saat ini kita telah bermain peran. Ada yang menjadi ustadz, ada yang menjadi kiai, ada yang menjadi santri, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi perawat, ada yang menjadi pegawai. Keseluruhan itu adalah bermain peran. Di dalam bermain peran, supaya peranan ini betul-betul selamat, maka ada rambu-rambu dari skenario. Siapakah skenario itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bentuk skenario demi skenario inilah yang kemudian diatur sedemikian rupa supaya masing-masing betul-betul memerankan peranan dan patuh pada sang sutradara. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di antara bermain peran itu ada yang terlupakan, sehingga akan terbujuk dengan bujuan-bujuan. Di antaranya dia akan terlibat dalam satu perlombaan, watafakhurum fil amwal, watafakhurum bainakum, berlomba-lomba untuk mencari jati diri, berlomba-lomba untuk mencari kemenangan, berlomba-lomba untuk mencari martabat dan kehormatan. Dan tidak sedikit ketika mencari martabat dan kehormatan itu hanya dengan ukuran-ukuran apa yang nampak oleh mata, sehingga dia melupakan dari skenario dari sang sutradara, menggunting dalam lipatan, menyalip di tikungan, sehingga yang penting adalah menang. Targetnya adalah menang dan menang, tak peduli melanggar hukum. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, dan ketahuilah bahwa hidup itu hanya sesaat. Maka dari itu, apa yang dapat kita peroleh? Luqmanul Hakim berpesan bahwasanya, ya bunayya, wahai anakku, innad dunya, sesungguhnya kehidupan dunia, bahrun amiqun, adalah seperti lautan yang sangat dalam. Gharika fihi khalqun katsirun, telah tenggelam banyak dari makhluk-makhluk di dalamnya. Maka faltakun, maka jadikanlah safinatuka fihi iman, maka jadikanlah iman itu sebagai perahu. Artinya apa? Kita percaya bahwa kehidupan yang kita jalani di dunia ini adalah kehidupan yang sementara, maka kita pertebal iman. Setiap apa yang kita lakukan pasti akan kita pertanggungjawabkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan, baik dan buruknya akan diperhitungkan oleh Allah. Taruhlah bahwa setiap orang rizkinya sudah ditentukan. Setiap orang kadar ukuran rizki dan kedudukannya sudah ditentukan. Misalkan ada seseorang rizkinya sudah digadang 100 juta, tapi kemudian dia menginginkan dapat 500 juta. Maka tentu bagaimana menutup 100 juta itu dengan 500 juta? Maka tentu yang 400 juta adalah hutang. Jika hutang itu hubungannya dengan transaksi manusia, misalkan satu kedudukan, sebetulnya kedudukan itu dimiliki oleh seseorang, tapi kemudian karena dia menyalip di tikungan atau menggunting dalam lipatan, akhirnya kedudukan itu diperoleh dengan jalan menjelek-jelekan orang. Ingat bahwa kadang-kadang ada orang yang benci pada kita, bukan berarti kita menyakiti orang itu, tapi karena ada orang bermuka dua menjelek-jelekan kita terhadap diri kita pada orang tersebut, hingga orang yang tidak pernah ketemu itu bisa membenci kita atau memberikan image yang tidak baik pada kita. Maka sesungguhnya ketika ada orang yang demikian, memang dia dapat 500 juta,
Tapi ingat, yang 400 juta itu adalah bukan miliknya. Ibarat orang mau beli sesuatu hanya punya 100 juta, yang 400 hutang di bank. Ingat, 400 itu adalah hutang, adalah milik orang, pasti akan dipenuhkan. Hingga inilah yang kemudian disebutkan, satu ketika Rasulullah bertanya kepada sahabat, atadrun mal muflis, tahukah orang yang bangkrut pada hari kiamat? Maka kemudian sahabat bertanya, al muflisu mal la dirham wala mata. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang kehabisan uang dan tidak punya harta. Tapi sungguh kemudian Rasulullah menjawab, al muflisu mayyati yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut adalah orang yang datang pada hari kiamat bisolah dengan pahala sholat, waz zakah pahala zakat, was saum pahala puasa, tapi qad satama hada dan seterusnya. Apa artinya? Mulut ini tidak berhenti membuat orang sakit, tangan tidak pernah berhenti membuat orang celaka, dan akhirnya kemudian menumpuk dosa terhadap sesama. Apa yang terjadi? Pada hari perhitungan Allah Subhanahu wa taala, semua orang yang dianiaya, semua orang yang dirugikan menuntut balas kepada Allah agar orang itu dikasih pengadilan dengan seadil-adilnya. Maka kemudian Allah mengambil pahala sholat, habis pahala sholat diambil pahala puasa, habis pahala puasa diambilkan dari pahala zakatnya, habis semua itu maka kemudian dimasukkan sebagai dosa dan dosa. Apa akhir dari hadis itu? Maka faturihat summa faturihat ilan nar, maka akhirnya dia dilemparkan ke dalam neraka. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Karena itulah hidup ini yang paling penting adalah ikhlas. Ikhlas tidak akan mampu digoda oleh setan. Dengan keikhlasan itu akan tetap tegar menghadapi apapun. Sabar ketika menghadapi cibiran, olok-olokan atau bully dari orang, selama kita tetap tegar. Ingat bahwa setiap perbuatan itu adalah menabur benih. Siapapun yang menabur benih keburukan akan memetik keburukan, dan siapapun yang menabur kebaikan maka akan memetik kebaikan. Maka mudah-mudahan kita dalam hidup di dunia yang singkat ini betul-betul amanah, sehingga kita betul-betul ingat, karena sesungguhnya Rasulullah mengingatkan nikmatan maghbun, dua nikmat yang sering dilupakan oleh orang. Apa itu? Nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Senampang kita dikasih sehat oleh Allah, senyampang kita masih bisa bergerak kemana-mana, semoga langkah kaki kita, detak jantung kita, dan desah nafas kita senantiasa kita pergunakan untuk ibadah kepada Allah. Setiap kesempatan apapun yang kita lakukan, waktu luang, mudah-mudahan kita menyibukkan untuk beribadah, bukan menyibukkan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Maka dengan sekelumit khutbah ini Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah selamatkan hingga lahir batin dunia akhirat. Allah akan jaminkan keselamatan buat kita, istri kita, dan anak turun kita, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza astaghfirullahal azim innahu wal ghafurur rahim.